Ketika kita buka mata di pagi hari, apa yang pertama kali kita lihat? Itu menggambarkan siapa Tuhan kita. Kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, berhadap-hadapan dengan Tuhan. Buktinya dari mana? Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang kedua. Waktu Tuhan menciptakan manusia, waktu manusia buka matanya, siapa yang pertama kali dia lihat? Tuhan. Waktu Adam pertama kali buka matanya, Tuhan yang pertama kali dia lihat. Ketika Hawa pertama kali buka matanya, Tuhan yang pertama kali kita lihat. Ketika kita buka mata di pagi hari, apa yang pertama kali kita lihat? Itu menggambarkan siapa Tuhan kita. Apa kita waktu buka pertama kali mata kita langsung lihat handphone? Apa waktu kita buka mata kita pertama kali kita lihat, kita langsung lihat firman Tuhan? Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi mereka sebenarnya tidak kaget ketika Tuhan datang saat itu. Mereka takut, bukan kaget. Kenapa? Ayat ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada waktu-waktu yang tertentu atau appointed time, waktu-waktu tertentu di mana Tuhan dan manusia akan bertemu. Di ayat yang ke-8 dikatakan kapan waktu itu? Itu adalah ketika hari sejuk. Jadi bukan hanya hari Sabat, tapi pada hari sejuk juga Tuhan bertemu dengan manusia. Kapan ini ketika hari sejuk? Itu bisa pada pagi hari, itu bisa pada sore hari, atau bisa pada keduanya. Mungkin itu alasan kenapa ada korban pagi dan petang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka sistem korban mulai diadakan. Dan kenapa harus ada sistem korban pagi dan korban petang? Mungkin dasarnya atau asal mulanya adalah ketika Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden, mereka terbiasa untuk bertemu dengan Tuhan pada pagi dan petang. Apakah kita mempunyai waktu-waktu tertentu pada pagi dan petang untuk bertemu dengan Tuhan? Jadi begitu indahnya ketika sebelum ada dosa, Tuhan dan manusia tidak memiliki keterpisahan sama sekali. Tuhan dan manusia boleh berbincang-bincang layaknya sahabat. Sangat dekat, bahkan secara fisik. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Taman Eden yang tadinya menjadi pusat tempat mereka bertemu, Tuhan dan manusia bertemu, sekarang manusia tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman Eden. Mereka harus disingkirkan dalam Taman Eden oleh karena dosa. Menurut Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang kedua adalah oleh karena dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga sekarang Tuhan tidak dapat lagi untuk menampakkan diri secara langsung. Menurut Keluaran pasal 33, coba kita buka ayatnya. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-20. Kenapa tidak boleh lagi bertemu dengan Tuhan secara langsung ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Karena dosa, sekarang hadirat Tuhan dibayangkan sebagai api yang menghanguskan. Ibrani katakan bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Oleh karena dosa membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan oleh kasih karunia Tuhan juga tentunya. Tuhan tidak menampakkan diri secara langsung pada kita. Karena kalau dia langsung menampakkan diri pada kita, kita yang sifatnya dosa, Tuhan yang sifatnya kudus, maka kita akan terbakar. Itulah neraka. Maka kita akan terbakar oleh hadirat Tuhan yang kudus itu. Dengan demikian, Tuhan mau untuk berkomunikasi dan tetap berkomunikasi dengan kita, dan dia menggunakan media. Yang tadinya bisa secara langsung dia berkomunikasi, tapi sekarang dia harus menggunakan perantara. Oleh karena manusia takut untuk bertemu dengan Tuhan juga, dan oleh karena
Kalau bertemu langsung dengan Tuhan pun manusia akan hangus dan terbakar dan akan merasakan neraka, maka Tuhan membuat atau menggunakan sarana-sarana untuk berkomunikasi dengan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Apa saja sarana-sarana yang Tuhan gunakan? Roma 1 ayat yang ke-20. Apa firman Tuhan katakan di ayat ini? Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, sudah tidak nampak karena kita tidak bisa lihat itu, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi yang pertama yang Tuhan gunakan sebagai sarana komunikasi yaitu adalah karya ciptaan. Lewat karya ciptaan Tuhan, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita manusia. Langit dan bumi dan semua ciptaan-ciptaannya itu menggambarkan ada pesan di dalam setiap ciptaan-ciptaan Tuhan. Sekalipun dosa telah mencemari karya ciptaan Tuhan ini, tapi selalu saja ada berkas-berkas pengharapan. Seperti kita melihat walaupun di tengah duri ada bunga yang mekar dan indah. Ada begitu banyak binatang-binatang yang tidak egois, yang tidak mementingkan dirinya sendiri saja. Induk hewan yang selalu menjaga dan memberi makan anaknya. Tingginya langit yang menggambarkan bahwa Tuhan yang begitu tinggi dan maha agung. Gunung yang begitu dahsyat, gunung yang begitu great, yang begitu besar, menggambarkan keagungan Tuhan. Dan sekiranya kita mau dengan penuh kerendahan hati dan hati yang merenung, kita boleh melihat setiap pesan-pesan kasih Tuhan yang Tuhan telah taruh, yang Tuhan telah tanamkan di dalam setiap karya-karya ciptaan Tuhan. Kebahagiaan sejati bab yang pertama menggambarkan itu kan. Tapi karya ciptaan Tuhan masih cacat untuk menggambarkan tabiat Tuhan. Dan Tuhan pun menggunakan sarana-sarana yang lain. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan pun menggunakan hal-hal yang supranatural di luar dari karya ciptaannya. Seperti apa? Contoh, misalkan penampakan malaikat. Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat pada Abraham, kepada Yohanes, bahkan kepada murid-murid Yesus. Tuhan menggunakan malaikat, baik dia mengutus malaikat ataupun Tuhan menampakkan diri dalam rupa malaikat. Atau juga seperti suara dari langit, ketika Yesus dibaptis kemudian suara dari langit berbicara. Itu juga adalah sarana Tuhan atau media Tuhan atau cara yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi bukan cuma itu. Tuhan juga kemudian Tuhan membentuk bait suci, khususnya kepada bangsa Israel. Lewat bait suci juga Tuhan berbicara. Kalau kita buka ayatnya di dalam Imamat pasal 1 ayat 1, ada suara keluar dari bait suci. Di dalam bait suci juga Tuhan berbicara kepada imam, baik itu dari atas tutup pendamaian, kita baca ayatnya itu di dalam Bilangan 7 ayat 89, maupun lewat batu Urim dan Tumim. Bilangan 27 ayat 21. Tuhan juga berbicara lewat bait suci. Kemudian Tuhan juga berbicara lewat perantara pekabar, lewat pekabaran yang bisa dibawakan oleh para nabi, rasul, pengajar-pengajar, dan para penginjil. Nah, kita akan belajar paling banyak di kelas Spirit of Prophecy tentang pekabaran nabi ya, pekabaran. Nah, pekabaran ini bisa dalam berbagai macam bentuk Tuhan berikan. Bisa Tuhan berikan dalam bentuk orasi atau oral. Seperti pada khotbah, ketika Yesus berkhotbah, maupun ketika Elia berkhotbah, atau dalam bentuk counsel, nasihat. Ya. Rasul Paulus menulis surat
Itu kemudian ada written atau tulisan, dalam bentuk tulisan. Tapi kita ke oral dulu, lewat orasi. Pekabaran langsung kita bisa dapatkan dari khotbah, nabi juga berkhotbah, nasihat rasul juga memberikan nasihat, bahkan termasuk lagu, nyanyian. Ini pun merupakan media pekabaran Tuhan. Kalau kita ingat ketika Miriam saat itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, kemudian melewati Laut Tebrau, Miriam saat itu bernubuat, dan nubuatnya dia ungkapkan melalui nyanyi-nyanyian. Kitab Mazmur dan kitab Kidung Agung juga itu adalah buku lagu. Jadi nyanyian atau lagu juga bisa sebagai produk dari nubuatan. Nyanyian atau lagu juga merupakan pekabaran di mana Tuhan mau untuk berkomunikasi dengan manusia. Begitu juga dalam bentuk tulisan. Kalau kita buka Habakuk pasal 2 ayatnya yang kedua, mari kita buka. Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi pekabaran bukan hanya lewat pekabaran langsung, khotbah kah, kansel, nyanyian kah, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Bisa dalam bentuk surat. Bisa dalam bentuk syair dan sajak. Seperti pada Amsal, pengkhotbah, itu syair dan sajak. Tapi bukan cuma lewat dua cara ini pekabaran diberikan, secara langsung atau orasi lewat mulut ataupun lewat tulisan, juga kehidupan nabi, kehidupan pekabar, kehidupan seseorang juga bisa menjadi sebuah pekabaran. Coba kita lihat ayatnya di dalam Hosea. Hosea 1 ayatnya yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea, kehidupan rumah tangga Hosea dijadikan pekabaran oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yeskel pasal 4, dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17, di situ Yeskel disuruh makan di atas kotoran manusia. Jadi lewat kehidupan, lewat perumpamaan atau peranan, Tuhan juga berkomunikasi dengan manusia. Jadi pekabaran nabi yang Tuhan kabarkan, Tuhan mau bawa pekabaran lewat perantara nabi, dia juga bisa gunakan lewat secara langsung orasi, lewat mulut atau lewat tulisan, bahkan lewat kehidupan para nabi itu sendiri. Bukan cuma lewat pekabaran juga. Tuhan juga berbicara kepada kita lewat peristiwa hidup. Kita buka ayatnya di dalam Ayub. Ayub pasal 33. Ayub 33 mulai dari ayatnya yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ayat yang ke-19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Jadi lewat peristiwa hidup, baik itu peristiwa menyenangkan, mau itu peristiwa yang sedih, atau menjengkelkan, atau peristiwa yang membuat kita kecewa, itu pun bisa menjadi sarana Tuhan atau media Tuhan, cara Tuhan untuk mengangkat pikiran kita, menarik pikiran kita, mengingat dia, melihat dia lewat peristiwa hidup. Itulah kenapa Yesus juga di dalam pengajarannya dia sering menggunakan peristiwa hidup menjadi bahan ajarnya. Seperti dalam kasus pernikahan, atau seperti dalam pemerintahan, sistem-sistem pemerintahan, kehidupan-kehidupan sosial, sering Yesus gunakan sebagai sarana atau perumpamaan untuk mengingatkan, mengajarkan hal-hal yang bersifat rohani. Begitu juga sejarah kehidupan orang di masa lalu juga
digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab sebenarnya adalah cerita tentang orang, cerita tentang Yesus. Dan ada begitu banyak cerita-cerita tentang Nabi, Yunus, Ayub, Musa, cerita-cerita kehidupan mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan hati kita. Dan juga termasuk kesaksian-kesaksian hidup. Tapi bukan cuma itu, Tuhan juga berbicara lewat suara hati nurani. Kita buka ayatnya di dalam Roma pasal 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15 katakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma pasal 9 ayatnya yang 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hati juga dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi ingat, kalau dia dikuasai Roh Kudus. Karena Yeremia katakan hati kita ini jahat, hati kita ini penipu, deceitful. Hati kita itu penuh dengan tipu daya. Itulah kenapa harus Roh Kudus yang bersuara di dalam hati nurani kita, baru kita boleh mendengar itu, melihat itu sebagai suara Tuhan. Nah, ada yang unik tentang bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam suara hati nurani kita ini. Kalau kita buka Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, Yesus bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan apa katanya? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, dia hanya akan mengingatkan. Itu kenapa tadi saya katakan bahwa sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak memahami apa yang sedang kita baca di dalam firman Tuhan itu, baca saja. Akan tiba pada waktunya, tepat pada waktunya Roh Kudus akan ingatkan kata-kata itu. Yohanes pasal 16 ayat 13. Lebih jelas lagi dikatakan. Yohanes 16 ayat 13 katakan bahwa apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam berapa kebenaran? Seluruh kebenaran. Seperti yang tadi kita pelajari ya, setiap perbuatan baik. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa? Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang Roh Kudus ingatkan kepada kita hanyalah apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Pokoknya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang sudah kita lihat, itulah yang Roh Kudus ingatkan. Itulah kenapa penting sekali bagi kita untuk melihat, untuk membaca, untuk mendengar kebenaran. Karena pada waktunya itu akan diingatkan oleh Tuhan. Ingat kembali lagi untuk memperlengkapi kita di dalam setiap perbuatan baik. Dan yang terakhir, cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia yang paling luar biasa adalah dia datang menggunakan daging. Yaitu inkarnasi. Tidak cukup dia menggunakan keenam hal ini, dia sendiri mau datang langsung berkomunikasi dengan kita. Dia sendiri datang langsung menggunakan daging yang sama dengan kita, menyelimuti dirinya dengan kemuliaan dirinya, kemuliaannya yang luar biasa itu dengan daging dan darah yang sama dengan kita, hanya supaya dia bisa dekat dengan kita. Dia yang jauh di atas itu, yang maha besar, maha dahsyat, dia mau datang merendahkan diri dengan debu tanah seperti kita ini. Begitu luar biasa Tuhan kita. Tidak cukup bagi dia anggap bahwa tidak cukup. Tuhan menganggap bahwa tidak cukup hanya untuk menggunakan keenam hal ini. Dia mau mingle, dia mau sama-sama bergaul dengan kita langsung. Merasakan setiap kesusahan kita. Merasakan dan mengalami setiap kesedihan-kesedihan kita. Mengalami lapar, mengalami kehilangan orang yang disayang. Hanya supaya dia
bisa menjadi imam, hanya supaya dia bisa menjadi pengantara kita. Begitu luar biasa Tuhan yang kita sembah. Amin.